Selama tidak ada itikat baik dari Anda, maka selama itu juga kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Seek dan bebek goreng Haji Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Sahabatku, saudaraku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian yang baru mengunjungi channel ini. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa Yusuf Mansur adalah sosok yang dahulu banyak dielok-elukan. Dahulu dikenal sebagai Ustadz Kondang dan cukup terkenal di mana-mana, teman-teman. Sampai kemudian beliau menggali perangkapnya sendiri, menggali masalahnya sendiri gitu. Membuat bisnis-bisnis yang sebenarnya ini sudah banyak diingatkan orang gitu. Ada salah satu pengusaha besar yang juga ikut mengingatkan, namun kemudian Yusuf Mansur ini tidak mendengar, tidak menggubrisnya sama sekali. Sampai kemudian hari-hari ini didera berbagai masalah yang kemudian bersentuhan dengan kasus hukum. Bisnis-bisnis Yusuf Mansur atau yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur atau yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur itu mencangkup Hotel City, Batubara, Moya Vidi, patungan tabung tanah, Umroh Merdeka, Paytren, dan yang paling terbaru yang juga kemudian ikut menyeret nama Yusuf Mansur adalah perumahan Kaisa Al Mansur, yang mana banyak dari yang orang-orang calon penghuni rumah yang kemudian sampai hari ini belum memiliki rumah itu diwawancarai menyebut nama Yusuf Mansur. Belakangan juga beredar bahwa ternyata Arab yang benar-benar terlibat dalam kasus perumahan Kaisa Al Mansur ini ternyata juga kenal dan berteman akrab dengan Yusuf Mansur gitu. Bahkan beberapa video tertangkap kebersamaan dan keakraban mereka gitu. Di tahun 2025 ini pemberitaan mengenai Yusuf Mansur itu tidak surut, teman-teman. Bahkan kemudian Yusuf Mansur mulai menerima berbagai efek dari sanksi sosial masyarakat, mulai dari pemboikotan warung Stick and Seek, pemboikotan bebek goreng Haji Slamet, dan juga pemboikotan dirinya. Kalau teman-teman lihat di berbagai media mainstream seperti misalkan televisi, Yusuf Mansur bahkan dari tahun 2023, 2024 sampai kemudian di awal tahun 2025 ini mulai jarang terlihat, teman-teman. Mulai jarang terlihat. Artinya mungkin pihak pertelevisian kita mungkin sudah tidak ingin mengambil resiko dengan mengundang Yusuf Mansur, karena mungkin bisa membuat rating mereka turun, teman-teman. Karena seperti yang saya katakan bahwa Yusuf Mansur itu didera banyak masalah gitu. Bukan kemudian seperti apa yang dikatakan oleh beliau, oleh Yusuf Mansur, bahwa ada orang yang kemudian menginginkan kejatuhannya, ada orang yang memprovokasi sehingga kemudian masalahnya. Enggak. Kalau menurut saya pribadi, Yusuf Mansur sendiri yang tidak ingin menyelesaikan masalahnya ini gitu. Kalau saja beliau mau, masalahnya ini sudah selesai dari dulu-dulu gitu. Misalnya untuk investasi batubara, Hotel City. Kalau misalkan dia mau berbesar hati mengembalikan hak-hak dari para korban ini, saya rasa masalah ini akan cepat selesai, teman-teman. Akan cepat clear gitu. Korban-korban tidak menuntut banyak dari Yusuf Mansur, hanya meminta haknya dikembalikan, teman-teman. Kalau haknya sudah dikembalikan, Yusuf Mansur akan dimaafkan dan mungkin namanya akan dipulihkan kembali, teman-teman. Tapi kenyataan itu tidak ada, teman-teman. Apa yang diinginkan oleh para korban itu tidak pernah terwujud. Justru para korban ini harus terseok-seok meminta haknya dikembalikan. Ada korban-korban yang haknya langsung dikembalikan, walaupun itu nominalnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Nominalnya tidak sesuai dengan akad yang mereka terima di awal ketika mereka berinvestasi, teman-teman. Sebut saja Hotel City, patungan usaha Hotel City, di mana di sana ada kemudian korban-korban yang menuntut haknya. Selain mereka ini dikembalikan karena menurut saya ini karena sudah terlanjur viral, uang yang dikembalikan juga tidak sesuai dengan harapan mereka. Misalnya Pak Soeharto, teman-teman, dan beberapa investor lain yang sudah dikembalikan gitu. Pak Soeharto ini berinvestasi di tahun 2013 sejumlah 10 juta kurang lebih. Lalu kemudian beliau mendatangi pihak Hotel City ini di tahun 2023, 10 tahun setelahnya, karena memang perjanjiannya seperti itu. Namun apa, teman-teman? Beliau ini karena memang sudah tua, lalu kemudian tidak terlalu update mengenai pemberitaan di media sosial, jadi beliau tidak tahu menahu mengenai kasus-kasus Yusuf Mansur ini gitu. Jadi ketika beliau 2023 itu mendatangi kantor Hotel City, ternyata usahanya ini sudah mangkrak dan segala macam alasan mereka, teman-teman.
Lalu kemudian berita ini kami angkat. Kami wawancari Pak Soeharto, kami angkat di media sosial dan kemudian viral. Yusuf Mansur kemudian menghubungi Pak Soeharto. Yang dikembalikan berapa teman-teman? Kalau tidak salah itu kurang lebih 12 juta. Dengan kemudian kata-kata bahwa itu adalah duit sendiri Yusuf Mansur. Ini menurut saya hal yang lucu gitu. Dan Pak Soeharto ini satu dari sekian banyak orang yang seperti itu nasibnya teman-teman. Seperti seolah-olah Yusuf Mansur ini berutang gitu. Lalu kemudian korban dari investasi batubara, di mana di sana ada 250 orang, yang mana sekarang yang sedang berperkara di pengadilan itu adalah kasus Pak Zaini Mustafa, yang mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa Pak Zaini Mustafa ini juga berlaku sebagai pengacara menangani kasus-kasus yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur. Dan memang Pak Zaini Mustafa ini pengacara jauh sebelum kasus Yusuf Mansur ini mencuat teman-teman. Selain sebagai pengacara, Pak Zaini juga ini adalah korban dari investasi batubara, di mana kalau saya tidak salah Pak Zaini Mustafa ini berinvestasi sejumlah 80 juta di tahun 2009. Lalu kemudian ada Ibu Ili Siti Rohma. Ibu Ili Siti Rohma ini juga berinvestasi sekitar kurang lebih 250 juta, yang sekarang juga kasusnya masuk ke tingkat kasasi. Maksud saya apa teman-teman? Bahwa korban-korban ini sudahlah kemudian haknya belum dikembalikan, mereka beracara di pengadilan pun masih terseok-seok. Yusuf Mansur yang notabene ini sebagai public figure yang dikenal sebagai ustadz, bukannya bertanggung jawab tapi mempersulit para korban untuk menuntut haknya gitu. Misalnya Ibu Ili Siti Rohma ini sudah menang di Pengadilan Negeri Bogor. Pihak Yusuf Mansur ini kemudian tidak terima, mengajukan banding. Banding yang diajukan oleh Yusuf Mansur ini tanpa memori banding. Ya kalau kita bicara secara hukum, itu memang hak dari Yusuf Mansur untuk mengajukan banding. Hak dari Yusuf Mansur juga untuk kemudian tidak mengajukan memori banding. Tapi ini kan terkesan seperti mengulur-ngulur waktu saja teman-teman. Seperti tidak ingin bertanggung jawab gitu. Jadi saya melihat bahwa tidak ada niat dan itikat dari seorang Yusuf Mansur untuk kemudian bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan dia mau berbesar hati, misalnya begini teman-teman. Kita melihat dari ceramah-ceramah lama Yusuf Mansur gitu, mengatakan bahwa saya demen banget nol-nolin tuh. Saya demen banget nol-nolin aset karena nanti juga akan kembali 10 kali lipat. Di mana omongan itu sekarang gitu? Di mana? Padahal kalau kita lihat Yusuf Mansur ini bukan orang miskin, bukan orang pas-pasan, dia ini orang kaya, konglomerat teman-teman. Asetnya miliaran, bahkan mungkin bisa menembus angka triliun teman-teman kalau dihitung gitu. Warung Steak and Seek, warung grup ya. Ada bebek goreng Haji Slamet di dalamnya, ada warung Steak and Seek, ada X-Gym di dalam juga. Dan kita tidak tahu yang lain mungkin ada lagi gitu. Di tahun 2010, Yusuf Mansur itu mengaku bahwa dia bergabung di warung Steak and Seek itu di tahun 2010, mengelola warung Steak and Seek bersama Jody Brotosuseno. Dan omset warung Steak and Seek per bulannya hari ini itu ditaksir dari angka 5 miliar sampai 10 miliar per bulan teman-teman. Dan outlet warung Steak and Seek itu sudah berdiri di mana-mana. Artinya apa? Aset Yusuf Mansur ini banyak, pemasukan Yusuf Mansur ini banyak, omset dari Yusuf Mansur ini miliaran teman-teman. Harusnya mengembalikan hak-hak para korban ini tidak sesulit ini teman-teman. Makanya kenapa kemudian masyarakat memberikan sanksi dengan memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Jadi kita lihat teman-teman, di tahun 2025 ini apa yang akan terjadi gitu. Apakah kemudian kebenaran ini akan terungkap sedetail-detailnya? Apakah kemudian kemujuran akan berpihak kepada para korban gitu? Mari kita lihat teman-teman. Yang jelas bagi saya adalah saya melihat dan menyadari bahwa Yusuf Mansur ini kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin, tidak berusaha sekuat tenaga, mungkin dia tidak akan berbuat apa-apa. Karena sudahlah korban ini mondar-mandir ke sana kemari menuntut haknya dengan support yang tentu juga tidak mudah. Pak Zaini Mustafa, kita lihat bagaimana perjuangan Pak Zaini Mustafa, Pak Darso Arif dan orang-orang yang mensupport mereka gitu. Tidak sedikit. Jadi dengan adanya segala sort yang digunakan, dengan adanya segala usaha yang digunakan gitu, Yusuf Mansur tidak bergeming gitu. Tidak ada usaha, tidak ada keinginan, seolah-olah saya tidak melihat keinginan dari Yusuf Mansur untuk kemudian bertanggung jawab. Jadi kami kemudian kenapa menggaungkan hashtag boykot warung Steak and Seek, boykot Yusuf Mansur, karena ini menurut kami salah satu bentuk dan cara kami mengkritik beliau gitu, mengkritik Yusuf Mansur ini, karena itu tadi tidak ada etikatnya untuk kemudian bertanggung jawab. Padahal korbannya sudah susah payah gitu. Bayangkan teman-teman kalau tidak ada yang mensupport para korban ini. Saya pikir ini masalah kan berhenti sudah sejak lama gitu.
sudah akan mangkrak sejak lama gitu. Korban-korban ini kan, apalagi misalkan kalau kita bicara korban Hotel City ya, yang nominalnya 10 juta, 12 juta itu tidak sebanding dengan mereka itu bolak-balik di pengadilan, menghabiskan waktu, mungkin juga kerjaannya akan ditinggalkan, minta cuti segala macam gitu. Coba kita bayangkan teman-teman, investasi batu bara saja yang ini besar ya, ratusan juta bahkan miliaran orang-orang berinvestasi di sana. Tidak semua orang, kenapa tidak semua orang kemudian semangat untuk menuntut? Karena ini memakan waktu dan proses yang cukup panjang teman-teman. Sebut saja kasus Pak Zaini Mustafa gitu, 80 juta. Menang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu naik di tingkat banding, ini jadi NO kasusnya. Tidak menang dan tidak juga kalah gitu. Intinya kasusnya kayak dipending gitu untuk mengumpulkan barang bukti lagi gitu. Butuh waktu lagi, butuh usaha lagi, butuh biaya lagi teman-teman. Artinya apa teman-teman? Artinya memang Yusuf Mansur ini sejauh yang saya lihat ini seolah-olah selain kemudian mempersulit, juga seperti mengulur-ngulur waktu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hari ini salah satu cara untuk kemudian mengkritik, salah satu cara untuk kemudian melawan Yusuf Mansur adalah dengan memboikot bisnis-bisnis dia. Dan ini mulai terlihat teman-teman. Yusuf Mansur mulai sepi, mulai jarang terlihat di televisi, bahkan media sosialnya, Instagram. Kalau saya tidak salah terakhir saya cek itu komentarnya dibatasi teman-teman. Di sana memang komentarnya bagus-bagus, tapi itu hanya sekian komentar gitu. Saya merasa bahwa itu dibatasi komentarnya. Komentar-komentar yang mengkritik Yusuf Mansur sepertinya dihapus gitu. Seperti jadi dugaan saya gitu. Karena memang seperti itu. Artinya memang Yusuf Mansur ini dan juga di setiap media sosial utamanya media sosial X, ini Twitter, itu memes Yusuf Mansur itu tidak berhenti teman-teman. Bahkan ketika topik itu tidak menyangkut Yusuf Mansur namun menyangkut duit, itu nama Yusuf Mansur disebut. Seperti misalnya orang kalau kamu susah didatangi Baim Wong, kalau kamu punya duit itu didatangi Yusuf Mansur gitu. Ada tagline seperti itu, ada istilah-istilah seperti itu gitu. Belum lagi meme dari mana duitnya ketika berbicara tentang korupsi atau apapun itu pasti ada memes dari mana duitnya. Artinya Yusuf Mansur ini sudah terkena sanksi sosial teman-teman. Dan ini menurutku harusnya bisa dihindari kalau Yusuf Mansur mau bertanggung jawab gitu. Karena sejujurnya keinginan kami itu bukan kemudian, tidak ada niat kami untuk menjatuhkan Yusuf Mansur, menjatuhkan karakter beliau, tidak ada. Kami selama ini hanya mengkritik. Yang kami tampilkan adalah data, wawancara dengan para korban segala macam. Maka sekali lagi saya katakan, kalau saja Yusuf Mansur mau bertanggung jawab sejak jauh-jauh hari, mungkin masalah ini tidak akan terlalu mencuat seperti hari ini. Tapi ini adalah hal yang justru dibangun oleh Yusuf Mansur sendiri. Yusuf Mansur sampai hari ini tidak punya etikat baik untuk bertanggung jawab. Maka kami akan tetap menyuarakan untuk memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya yang kami boikot sampai hari ini adalah warung Stick and Seek. Jadi kami berharap sekali lagi Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab, mengembalikan hak-hak para korban. Mudah saja sebenarnya. Bikin posko, buat posko pengaduan. Korban tinggal datang, mengajukan bukti, kembalikan hak mereka. Toh duit Anda banyak, anggap aja bersedekah seperti yang sering Anda katakan, seperti yang sering Anda sampaikan, seperti yang sering Anda ceramahkan gitu. Kembalikan hak-hak mereka. Toh itu memang duit mereka gitu, bukan hak Anda. Karena jangan sampai kemudian ini sampai ke pengadilan akhirat, maka tidak ada lagi yang bisa diselesaikan selain kemudian diadili oleh Sang Maha Pengadil gitu, Sang Maha Adil gitu. Selesai semua urusan dunia gitu. Jadi sekali lagi saya katakan, segeralah bertanggung jawab, kembalikan hak para korban. Selama tidak ada etikat baik dari Anda, maka selama itu juga kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Seek dan bebek goreng Haji Slamet. Saya Al Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur.
Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boikot sekalian biar steak. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boikot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung dana kok rungkat. Bikin program moya video kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua mbak duitnya dicokot. Boikot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. kalau udah dongeng kayak orang nyabu. Ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boikot sekalian biar steak. Boikot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung dana kok rungkat. Bikin program moya video kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua mbak duitnya dicokot. Boikot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boikot sekalian biar steak. Boikot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boikot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir. Biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Boikot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha. Boikot warung steak.